Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kimia yang berbahagia, mari kita lanjutkan belajar kita dengan topik reaksi kimia. Terlebih dahulu, mari kita jelaskan dulu apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat bereaksi menjadi suatu zat yang berbeda dan menghasilkan produk baru, misalnya pada proses pembakaran atau ledakan, kemudian pada proses perkaratan. Untuk menyatakan reaksi kimia biasanya dinyatakan dengan persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia terdiri atas zat pereaksi dan zat hasil reaksi. Zat-zat pereaksi diletakkan di ruas kiri dan zat hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Antara zat pereaksi dan zat hasil reaksi dihubungkan dengan tanda anak panah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan reaksi setara. Bagan reaksi setara dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut. Pada bagan ini 4 atom hidrogen dan 2 atom oksigen baik di ruas kiri maupun di ruas kanan adalah sama. Maka syarat reaksi setara adalah yang pertama bahwa jenis atom yang terlibat dalam reaksi baik di ruas kiri maupun ruas kanan haruslah sama. Yang kedua, jumlah atom yang bereaksi baik di ruas kiri maupun di ruas kanan juga harus sama. Kemudian jika reaksinya berupa ion, maka muatan listrik di ruas kiri dan di ruas kanan juga harus sama. Untuk menyatakan kesetaraan, maka dinyatakan dengan koefisien reaksi. Apa itu koefisien reaksi? Koefisien reaksi adalah angka di depan unsur, molekul, senyawa, atau ion yang berfungsi menyatakan atom-atom sebelum dan sesudah reaksi. Kita ambil contoh misalnya reaksi N2 plus H2 menghasilkan NH3. Angka 3 pada hidrogen dan angka 2 pada NH3 adalah contoh koefisien reaksi. Adapun koefisien nitrogen 1 tidak perlu ditulis. Selanjutnya wujud zat. Apa itu wujud zat? Wujud zat adalah huruf yang terletak di dalam kurung yang diletakkan di belakang rumus kimia zat yang menyatakan wujud dari zat yang bereaksi. Misalnya N2 dalam kurung G, artinya nitrogen yang bereaksi di sini dalam wujud gas. Untuk selanjutnya, macam-macam wujud di dalam reaksi kimia ada 4, yaitu S menyatakan solid atau padatan, L menyatakan liquid atau cairan, dan Aki menyatakan aqua atau larutan dalam air. Berikutnya penyetaraan reaksi. Untuk menyetarakan reaksi kita ambil contoh reaksi C3H8 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini kita perlu cek masing-masing atom di ruas kiri maupun di ruas kanan. Misalnya pada reaksi ini di ruas kiri C3H8 plus O2 berarti ada atom C-nya sebanyak 3, kemudian H-nya ada 8 dan O-nya ada 2. Kemudian di ruas kanan C-nya ada 1, H-nya ada 2 dan O-nya ada 3. Perhatikanlah jumlah atom C, di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 1. Maka untuk menyetarakan yang kanan harus dikalikan 3. Kemudian hidrogen, kiri ada 8, di kanan ada 2, maka harus dikalikan 4. Konsekuensinya jumlah atom O-nya
ada 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 sama dengan 10, maka koefisien di ruas kiri C3H8-nya 1 dan oksigennya ada 5. Nah, dengan demikian maka persamaan reaksi setaranya dapat kita tulis demikian. Koefisien C3H8-nya adalah 1, tidak usah ditulis, oksigennya 5, kemudian CO2-nya 3 dan H2O-nya 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.